Sobat TVUI, tahu nggak? Ada lebah yang tidak menyengat loh. Dan lebah yang tidak menyengat itu ternyata budidayanya ada di hutan UI. Kemudian, lebah ini sudah ada produknya juga. Penasaran kan? Tetap bersama saya Yasmin di Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Tim Ngopi kali ini mengunjungi lokasi budidaya lebah madu tidak menyengat atau stingless bee. Lokasinya di dalam hutan UI. Dan pencetus budidaya lebah di sini adalah Muhammad Sahlan. Sahlan merupakan peneliti dari Departemen Teknik Kimia. Dari stingless bee ini pemeliharaannya itu apa sih, Beb, yang bedain sama lebah lain? Sebenarnya kalau dari sisi prinsipnya itu hampir sama antara lebah yang stingless sama yang tidak. Hanya pembedaan yang mendasar adalah kalau yang tidak stingless, artinya yang lebah biasa, itu kan perlu diangon ya. Perlu diangon, kemudian yang kedua dia perlu, kalau dia paceklik perlu dikasih pakan ya. Jadi kasih gula, air gula. Kalau yang ini sampai saat ini kita tidak perlu mengasih makanan ke sini, nggak perlu suplemen. Jadi dengan lingkungan yang ada saja ini udah cukup gitu. Tapi dengan persyaratan tadi tetap harus ada tanaman. Tadi ada 3 sumber tadi ya gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau yang lebah biasa kan bentuk sarangnya itu beda-beda ya. Bentuk telurnya. Kan dia seperti sisir ya. Kalau ini kan tidak seperti sisir. Ini Beda ya, Pak? beda. Jadi tidak seperti sisir, dia tidak ada heksagonal. Jadi telurnya memang kayak telur bulat-bulat kecil. Ini tuh telurnya ini, Pak? Ini telurnya. Jadi yang gelap ini telur tua, yang terang ini telur tua. Ini muda, ini tua. Oh, yang gelap itu muda. Yang gelap itu telur muda. Kotak-kotak gini, Pak, buat Iya. pakannya itu. Jadi kenapa kita buat dalam bentuk kotak? Itu adalah pertama untuk memudahkan untuk pengontrolan. Jadi si lebah ini apakah sudah ada madunya atau tidak. Contohnya misalkan untuk mengontrol perkembangan lebah kita menggunakan plastik seperti ini. Gitu. Jadi ini akan lebih mudah untuk dibuka tutup daripada kita langsung pakai dipatenkan ya, dipakukan di sini. Itu agak sulit untuk kontrolnya. Kalau seperti ini kan lebih mudah tuh untuk mengontrolnya. Gitu kan? Jadi nanti tinggal ditutup lagi. Kemudian yang kedua, kenapa dibuat kotak-kotak seperti ini? Ini supaya kita kan pertama kita bisa melihat nih telurnya seperti apa, kemudian perkembangan si lebahnya seperti apa. Kalau si lebah ini misalkan sudah punya telur calon ratu, kemudian di sininya sudah penuh, kita bisa pindahkan telurnya ke kotak yang lain sehingga nanti kita dari satu kotak bisa jadi 2 kotak seperti itu. Iya. Kalau misalnya pemilihan lebah trigonanya itu sendiri, Pak, ini kan kita menggunakan lebah trigona ya, Pak? Betul. Kenapa sih, Pak, pemilihnya lebah trigona? Dan pembeda lebah trigona dengan lebah yang lain itu apa, Iya. Pak? Mungkin sedikit dibilang dulu ya, istilah trigona ini sebenarnya kalau di Indonesia jenis trigona itu udah nggak ada. Oh, oke. Tapi mungkin kita bisa bilangnya lebah tidak menyengat. Jadi trigona itu kepalanya bentuknya 3. Sedangkan kebanyakan di Indonesia itu kepalanya segi 4. Makanya nyebutnya tetragonula. Tapi karena kadung sudah memasyarakat jadi namanya trigona. Nah, kenapa menggunakan trigona? Tadi kan bilang stingless ya, dia tidak punya sengat. Nah, karena dia tidak punya sengat, itu lebih mudah untuk diternakan. Dan di kita itu permasalahan di Indonesia karena biodiversitasnya sangat tinggi ya, sangat banyak sekali di kita itu, sehingga tidak ada satu spesies yang bisa mayoritas. Yang kedua, stingless bee ini kan dia pakannya tidak sebanyak yang honeybees. Kalau yang jenisnya honeybees itu harus diangon, tanda petik. Jadi kalau tidak diangon, dia harus dikasih makan. Jadi dikasih cairan gula gitu kan. Si lebahnya supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, musim bunga kan beda-beda tuh. Misalkan bunga rambutan itu biasanya bulan Desember. Itu daerahnya itu sekitar Subang. Maka si lebahnya pindah ke sana gitu. Nah, jenis lebah ini, stingless bee, karena dia sedikit dan makan sampai bunga rumput pun dia mau, sehingga dia simpen aja sepanjang tahun di situ, nggak ada masalah gitu. Berarti memang dia sebenarnya tidak terlalu memilih dalam makanannya gitu, Pak? Pertama tidak memilih, terus yang kedua karena ukurannya kecil, dia bisa mengambil makanan dari sumber-sumber yang kecil. Sedangkan kalau lebah biasa itu, karena ukurannya besar, dia tidak bisa survive dengan
jenis yang kecil gitu. Kalau tidak salah ukurannya itu 4 mm. Ya, sangat kecil. Sangat kecil ya, Heeh. berarti ya, Pak? Jadi lebah itu sendiri kalau di alam itu kan sebagai agen polinator. Bahkan kalau ahli pelebahan bilangnya no bees, no food. Jadi tidak ada lebah berarti tidak ada makanan. Karena kalau di luar negeri nih seperti buah-buahan, apel, anggur, kemudian hampir semua buah-buahan itu menggunakan lebah supaya terjadi proses pembuahan. Sehingga kalau tidak ada lebah nanti buahnya sedikit gitu. Terus pas Nah dulu itu ini programnya pengabdian masyarakat. Nah karena setelah program pengabdian masyarakat ada potensi ini juga bisa jadi ada penghasilan untuk UI-nya gitu. Jadi sekarang kita sedang mengurus itu dulu. berarti Gitu. sekarang lagi pengajuan dulu ya, Pak? Iya, Buat pengajuan dulu. pengabdian, biar nanti bisa berlanjut juga buat Iya. eduwisata ya. Eduwisata. Dan selain untuk anak-anak kecil juga untuk dewasa bagaimana mereka bisa beternak lebah. Iya. Gitu. Jadi kan banyak juga nih para pencinta lebah. Mereka ingin beternak lebah kan. Nah mereka tuh nggak tahu gimana caranya. Nah mereka bisa pelatihan di sini.